Hello, my name is Joseph. Don't forget to like, subscribe, and comment to the channel. Saya cinta kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Tatang di channelnya Abi Arumi 24. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu stay tune, selalu mendukung channelnya Abi Arumi 24. Terima kasih juga untuk teman-teman yang baru menonton channel Abi Arumi 24. Semoga kalian bisa mendapatkan informasi dari channel dari video-video yang saya sampaikan. Salam-salam buat teman-teman yang ada di Indonesia yang sedang berjuang, teman-teman di Indonesia yang sedang dalam proses untuk bisa berangkat ke sini. Tetap semangat, tetap berpikiran positif, semoga kalian semua lancar ya, jangan lupa berdoa. Oke, ada info yang akan saya sampaikan kepada teman-teman ini. Sedikit informasinya ini ya sedikit membuat tegang juga ya. Saya juga masukkan video ini ya, hati-hati juga ya, semoga tidak ada pihak-pihak yang tersinggung ya. Judulnya nanti akan gawat ada apa ini. Gawat ada apa ini, pemberangkatan tertunda. Pemberangkatan PMI, pegawai migran Indonesia, terlambat atau ditunda. Ada apa ini? Nah, itu topiknya yang akan saya bahas kali ini. Dari majalah Guardian, infonya tersebut yang saya dapat, saya translate ke bahasa Indonesia lewat HP teman saya ini. Semoga bisa menjadi informasi untuk teman-teman sekalian yang ada di Indonesia yang lagi galau karena ya keterlambatan atau seperti apa prosesnya sedang berlanjut. Semoga menjadi informasi ya. Dan saya harap juga jikalau emang ada keterlambatan, jikalau ada pengunduran buat keberangkatan atau tertahan, semoga PPT tersebut segera bisa ketemu solusi yang terbaik. PT yang memberangkatkan ya, semoga ketemu solusi yang terbaik, semoga ketemu jalan keluar terbaik, dan segera teman-teman yang tertahan keberangkatannya ini semoga segera bisa berangkat dan menjadi lancar kembali ya. Jadi ketemu solusi yang terbaik agar bisa teman-teman datang ke sini lagi, dan teman-teman yang nanti udah beres kontrak bisa pulang kembali ke Indonesia dan bisa berangkat lagi ke Inggris ya. Itu harapan kalian yang sedang ada di Indonesia, yang sedang proses, dan harapan kami juga di sini ya, karena kalau misalkan lancar semuanya enak ya. Oke, informasi ini semoga menjadi informasi yang membantu teman-teman agar tidak ada informasi-informasi lain yang kadang-kadang kan informasi terpotong-potong setengah atau gimana. Semoga informasi yang saya sampaikan ini menjadi menjadi acuan kalian, oh ternyata seperti ini loh gitu. Semoga nanti kedepannya lebih baik prosesnya ya. Oke, saya pakai HP teman saya buka dulu sebentar. Oke, saya dikutip berita ini saya kutip dari majalah Guardian yang ada di Inggris. Majalah Guardian ya. Saya translate ke bahasa Indonesia, mungkin nanti hasilnya translatannya nggak sempurna, tapi insya Allah kalian bisa menangkapnya ya. Nanti saya juga kalau bisa saya selipin gambarnya atau video slideshow-nya, tapi kalau bisa ya, ilmunya terbatas. Maafkan. Oke. Judul dari headline ini adalah terungkap TKI di pertanian Inggris beresiko terjerat hutang. Oke, gitu ya. Baca nih. Terungkap TKI di pertanian Inggris beresiko terkena hutang. Oke, gitu ya. Mungkin akan lama nih. Coba jadi gini, mungkin akan lama ini videonya. Kalian tolong jangan di skip.
agar informasinya tersampaikan, dan juga kalian sharing-sharing kepada teman-teman juga buat yang mau berangkat atau lagi proses. Semoga ini menjadi informasi yang baik dan kalian bisa tahu masalahnya apa yang sebenarnya. Oke. Terus terungkap TKI di pertanian Inggris beresiko terjerat hutang. Saat peternakan mencari tenaga kerja lebih baik, lebih jauh, penyelidikan menemukan pemetik Kent mengatakan mereka berjuang untuk membayar biaya yang dibebankan oleh pialang tidak berlisensi. Saya tidak akan mengasih opini mengenai ini, takutnya jadi lain ya. Terus saya lanjutkan ya, semoga nih. Buruh Indonesia memetik buah beri di pertanian yang memasok. Marks dan Spencer, Waitrose, Sainsbury dan Tesco mengatakan mereka telah dibebani dengan utang hingga 500 pound sterling oleh broker asing tanpa izin untuk bekerja di Inggris selama 1 musim. Pemetik di pertanian di Kent pada awalnya diberi kontrak tanpa jam kerja. Oke. Dan setidaknya satu dibayar kurang dari 300 pound seminggu setelah biaya menggunakan harapan dikurangi menurut slip gaji dan dokumen lain yang dilihat sebagai bagian dari penyelidikan Guardian. Oke. Biaya yang mereka bayarkan untuk mendapatkan pekerjaan termasuk penerbangan dan visa. Tetapi beberapa pekerja mengatakan mereka juga menghadapi ribuan pound biaya tambahan dari broker Indonesia yang menjanjikan penghasilan besar. Di bawah Undang-Undang Ketenagakerjaan Inggris adalah ilegal untuk membebankan biaya pekerja untuk mencarikan mereka pekerjaan. Garis bawahi ya yang itu. Di bawah Undang-Undang Ketenagakerjaan Inggris adalah ilegal untuk membebankan biaya pekerja untuk mencarikan mereka pekerjaan. Oke. Bisa dipahami lah ya. Seorang pekerja menggambarkan bagaimana dia mempertaruhkan rumah keluarganya di Bali sebagai penjamin hutang dan takut kehilangannya. Ujarnya, sekarang saya bekerja keras untuk membayar kembali uang itu, katanya. Saya kadang tidak bisa tidur. Saya memiliki keluarga yang membutuhkan dukungan saya untuk makan dan sementara itu saya memikirkan hutang. Itu kata orang yang Bali ini ya. Brexit dan perang di Ukraina telah menciptakan kekurangan tenaga kerja kronis di sektor pertanian Inggris, mendorong pertanian dan agen perekrutan yang putus asa untuk melihat lebih jauh daripada Eropa. Jadi karena kerjaan ini Inggris ya, gitulah. Di mana akan lebih sulit untuk melacak metode yang digunakan broker lokal untuk mencari pekerja. Pengungkapan tersebut meningkatkan prospek pemetik buah yang terjebak dalam jeratan hutang, mencegah mereka meninggalkan pekerjaan tanpa mengambil risiko kehancuran finansial. Pakar hak migran mengatakan situasi tersebut menempatkan pekerja pada risiko apa yang pada dasarnya adalah kerja paksa. Oke. Ini dari majalah ya. Home Office dan Gangmaster and Labor Abuse Authority (GLAA) disingkat sedang menyelidiki tuduhan tersebut dan supermarket telah meluncurkan penyelidikan mendesak terhadap masalah yang diangkat oleh Guardian. Ratusan pekerja pertanian Indonesia telah direkrut untuk bekerja di Inggris musim panas ini dengan visa pekerja musiman. Terus, rute imigrasi yang dibuat untuk mengatasi kekurangan pekerja pertanian setelah Brexit. Puluhan pemetik dikirim ke peternakan Clockhouse dekat Maidstone di Kent yang memasok buah beri ke sebagian besar supermarket besar dan telah muncul dalam iklan M&S. Clockhouse mengatakan sangat prihatin dengan tuduhan tersebut dan tidak akan menandatangani perjanjian dengan atau mengambil pekerja dari identitas manapun yang terlihat dalam aktivitas semacam itu. Yang tadi dimaksud di atas, pembebanan biaya ya. Dikatakan sedang bekerja dengan pihak berwenang untuk menyelidiki klaim tersebut. Tenaga kerja Indonesia dipasok oleh AG Recruitment, salah satu dari 4 agen Inggris yang memiliki izin untuk merekrut dengan menggunakan visa pekerja musiman.
AG membantah melakukan kesalahan dan mengatakan tidak tahu apa-apa tentang broker Indonesia yang memungut uang. Oke, guys bawahi ya. AG awalnya berencana untuk merekrut dari Ukraina dan Rusia, tetapi mengubah rencananya ketika perang pecah pada bulan Februari. Beberapa minggu sebelum musim panen akan dimulai tahun lalu, hampir 20.000 orang Ukraina datang ke Inggris tahun lalu dengan visa pekerja musiman, dan 2/3 dari semua yang datang melalui skema tersebut. AG tidak memiliki pengalaman sebelumnya di Indonesia dan mencari bantuan dari salah satu PT yang ada di Indonesia yang berbasis di Jakarta, yang pada gilirannya pergi ke broker, ya. Itu masalahnya, ke broker di pulau lain yang membebankan biaya selangit kepada orang yang memperkenalkannya. Maksudnya untuk memperkenalkan pekerjaan ini menurut salah satu agen dari PT tersebut. Faktur yang dilihatkan oleh Guardian menunjukkan pekerja di Clockhouse dengan hutang antara 4.400 dan 5.000 ke broker di Bali yang memasuk pekerja ke PT tersebut. Sementara biaya penerbangan dan visa termasuk dalam hutang ini. Oke, biaya lainnya termasuk pelatihan bahasa wajib yang tidak diberikan oleh pertanian. Jadi itu ya, pelatihan bahasa yang tidak wajib sebenarnya dipenuhkan oleh pertanian, dan ratusan pound untuk akomodasi di Jakarta sambil menunggu visa. Oke, hutang harus dilunasi melalui transfer bank dengan angsuran bulanan hingga 800 pound per bulan menurut dokumen yang dilihat oleh Guardian. Jadi ada yang mencicilkan ya keberangkatan ke sini. Oke. Sekiasa Ketut. Agen yang mengelola rekrutmen di PT tersebut di daerah Bali mengatakan mereka menggunakan banyak broker freelance yang tidak mematuhi aturan. Dia mengakui bahwa pialang mengantongi uang dari tuduhan dan mengatakan dia merasa menyesal tentang situasi tersebut. Dia menambahkan, kami tidak mempersiapkan dengan baik tentang aturan bagaimana merekrut orang. Jadi kami pergi ke perekrutan dan mereka hanya melakukan ini dengan cara mereka sendiri. Kami terkejut karena beberapa mengenakan biaya lebih banyak dan yang lain mengenakan biaya lebih sedikit. Bahkan pekerja yang tidak melalui pihak ketiga ditagih 2.500 oleh PT tersebut, 2.500 pound oleh PT tersebut dengan biaya termasuk ini dirincikan 560 pound biaya pelatihan dan 362 pound biaya visa. Meskipun kantor pusat mencantumkan biaya 259 pound. Selainnya itu 1.478 pound untuk biaya penerbangan dan visa. Seharusnya tidak ada biaya tambahan yang tidak perlu di bawah skema pekerja musiman. Itu yang disorot dari Guardian ini. Managing Director of Agent Recruitment Douglas Ames mengatakan bahwa dia tidak mengetahui adanya broker yang meminta uang dan tidak ada kesan bahwa dia mengetahui biaya tersebut. Dia mengatakan dia secara pribadi merekrut kandidat di Jakarta dan aplikasi dan visa hanya diproses oleh AG. Gitu ya. Jadi dia secara pribadi merekrut kandidat di Jakarta dan aplikasi dan visa hanya diproses oleh AG Recruitment. Pekerja di Bali bertemu Ames di Jakarta dan ingat dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh membayar biaya apapun. Si Douglas ini bilang ya. Dan untuk pekerjaan itu dan itu ilegal. Tuh, tidak boleh membayar biaya apapun untuk pekerjaan itu dan itu ilegal kalau membayar maksudnya. Tapi mereka mengatakan, broker lokal mengatakan kepada mereka untuk tidak mengungkapkan apa yang mereka bayar. Oke. Pertanian Clockhouse menggunakan rata-rata 1.200 pekerja setiap musim untuk memetik raspberry, strawberry, blackberry, dan plum. Ini mengeluarkan beberapa pendatang Indonesia dengan kontrak 0 jam. Nah, ini poin. Dilihat oleh Guardian, meskipun ini telah melanggar aturan bagi mereka yang menggunakan visa pekerja musiman sejak April 2022,
Setelah Guardian mendekatinya untuk memberikan komentar pada akhir Juli, kontrak diubah menjadi garansi minimal 20 jam kerja per jam. Slip gaji yang dilihat oleh Guardian menunjukkan bahwa pekerja terkadang bekerja dengan jam kerja yang jauh lebih sedikit dan dapat menghasilkan kurang dari 300 pound seminggu. Membuat mereka khawatir tentang kemampuan mereka untuk membayar hutang. Klokos mengatakan telah melakukan audit penggajian dan mereka menemukan pekerja yang dipilih rata-rata lebih dari 48 jam seminggu, yang berarti pendapatan lebih dari 2.000 pound per bulan seharusnya. Klokos membayar pekerja 10,10 pound per jam sesuai dengan aturan PISA dan membayar 10 pound per hari dari gaji mereka untuk mendanai harapan yang mereka tinggali di tempat kerja itu. Pengacara yang mewakili Klokos mengatakan pertanyaan itu sangat prihatin tentang masalah perekrutan yang ditandai oleh Guardian dan potensi kesejahteraan dan kekhawatiran bahwa itu akan terjadi pada pekerja musiman, dan telah melaporkan tuduhan itu ke GLAA. Lanjut, dikatakan sebelumnya tidak mengetahui adanya masalah atau keberadaan perekrutan lain selain AG Recruitment. AG telah meminta agar tidak lagi memasuk pekerja dari Indonesia sampai dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Nah, mudah-mudahan penyelidikan ini segera selesai dan bisa selesai masalahnya ya. Saya yakin PT yang memberangkatkan juga sedang mencari solusi yang terbaik agar semuanya bisa beres. Oke. Pada jam kerja, Klokos mengatakan telah menulis surat kepada semua pekerja musiman untuk mengkonfirmasi bahwa setidaknya 30 jam kerja seminggu akan dijamin rata-rata selama periode 28 hari. Oke. Jadi itu sisi baiknya ya. Jadi tidak ada kontrak 0 jam dari Klokos itu. Ames mengatakan dia sangat prihatin mengetahui tuduhan yang diajukan dan AG bekerja sama penuh dengan GLAA. Dia mengatakan PT tersebut tidak menangani perekrutan apapun dan AG tidak memintanya untuk mensubkontrakkan ya. Jadi garis bawahi ya, bahwa si Ames ini dia mengatakan bahwa PT tersebut tidak menangani perekrutan apapun dan AG tidak memintanya untuk mensubkontrakkan ya. Jadi pakai selain daripada tersebut itu namanya mensubkontrakkan perekrutan ke organisasi atau broker lokal lainnya. Silahkan ditafsirkan sendiri. Dia menambahkan, kami terus memantau semua aspek rantai pasokan kami dan jika kami menemukan perilaku buruk dimanapun, kami berkomitmen untuk berubah. Sehubungan dengan penyelidikan Anda, kami akan melipat gandakan upaya kami untuk memastikan bahwa semua mitra dan afiliasi memahami hukum, memahami tanggung jawab mereka, dan memahami tanggung jawab kami di bawah hukum Inggris dan perekrutan GLAA untuk melindungi kesejahteraan pekerja. Nanti akan ada efek baik nih setelah hal ini, saya yakin. AG mengatakan Kementerian Tenaga Kerja Indonesia telah melakukan penyelidikan dan mengkonfirmasi bahwa PT tersebut telah bertindak secara hukum. Leah Riloy Brown, penasihat kebijakan keberlanjutan di British Retail Consortium (BRC), mengatakan atas nama supermarket, anggota BRC berkomitmen untuk menegakkan standar kesejahteraan yang tinggi bagi semua orang yang bekerja di rantai pasokan mereka dan segera menyelidiki tuduhan tersebut. Dinaikkan, BRC terus mengadvokasi Badan Penegak Tunggal untuk memastikan bahwa eksploitasi dicegah dan hak-hak pekerja adalah prioritas utama. Whitehurst mengatakan prihatin dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan pekerja diperlakukan dengan adil. Sainsbury, salah satu supermarket, tadi juga supermarket juga ya, mengatakan perlakuan yang aman dan adil terhadap pekerja adalah sangat penting dan bekerja dengan pemerintah dan industri untuk memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah praktik ini terjadi. Tesco mengatakan tidak mentolerir penggunaan biaya perekrutan ilegal yang dibebankan kepada pekerja dan sangat penting untuk membayarnya secara penuh.
itu supermarket ya yang menjadi rantai pendistribusian hasil-hasil pertanian. Kantor dalam negeri tidak akan mengomentari tuduhan spesifik, tetapi menunjukkan bahwa GLA tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki penyalahgunaan dan eksploitasi tenaga kerja di negara lain, dengan mengatakan bahwa pemerintah asing berkewajiban untuk menyelidikinya. Andy Hall, seorang spesialis hak migran independen yang menyelidiki masalah kerja paksa dalam rantai pasokan di Asia, mengatakan seperti GLA, Home Office, kantor luar negeri, dan juga pejabat pemerintah Inggris yang bekerja di kedutaan besar Inggris di luar negeri tidak memiliki wewenang atau wewenang untuk benar-benar memantau atau menyelidiki pelanggaran perekrutan potensial atau nyata di negara-negara sumber pekerja yang bermigrasi ke Inggris untuk bekerja. Karena migrasi pekerja ke Inggris terus menjadi semakin penting. Ini adalah lubang hitam yang signifikan dan hal pemantauan dan regulasi yang perlu segera ditandatangani, dan pemerintah ingin memenuhi janji globalnya untuk mencegah kerja paksa. Oke. Hal mengatakan tentang dan model perekrutan pertanian saat dimulai dengan pekerja dipaksa untuk menanggung biaya penerbangan dan visa yang katanya menciptakan utang dan yang signifikan. Capek juga ya. Sebelum biaya lainnya, pekerja sering tidak mengerti apa yang mereka hadapi. Mereka berisiko menjadi korban jeratan hutang yang pada dasarnya adalah kerja paksa karena mereka tidak dapat dengan mudah kembali ke rumah. GLA mengatakan, meskipun kami tidak akan memberikan komentar tentang penyelidikan tertentu, kami memperlakukan semua tuduhan eksploitasi tenaga kerja dengan sangat serius, dan kami akan segera mendorong siapapun yang memiliki kekhawatiran untuk menghubungi kami. Kami akan menyelidiki dan mengambil tindakan yang tepat untuk pekerja dieksploitasi untuk pekerjaan mereka. GLA bukan agen yang utama untuk skema visa pekerja musiman. Kami telah menemani visa dan imigrasi Inggris dalam kunjungan ke peternakan karena kami memiliki pengalaman luas dalam memeriksa akomodasi dan mewawancari pekerja untuk memastikan bahwa hak-hak mereka ditegakkan. Kami juga telah bekerja sama langsung dengan 4 operator skema musim panas ini dan paket tindakan mencegah yang bertujuan mendidik pekerja tentang hak-hak mereka di Inggris, termasuk pentingnya tidak membayar biaya perekrutan. Oke, segitu. Ini beritanya panjang, tapi apa ya? Semoga dari informasi yang saya